itu. Lalu dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Perhatikan, Henokh usia 65 tahun. Dia hidup biasa saja sebagai suami biasa dengan istrinya. Karena usia 65 belum punya anak dia waktu itu. Setelah usia 65 tahun, kalau kita sekarang 65 tahun masih ada anak nggak? Tergantung. Tergantung. Kalau Tuhan kasih, menolak. Ya, tapi tergantung. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Henokh usia 65 tahun, dia biasa saja. Tetapi setelah kehadiran Metusalah, dia mengambil sikap untuk berpaling kepada Allah. Dan dia balik kepada Allah itu karena iman. Sehingga dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Percaya bahwa Allah ada. Dan Henokh betul-betul di tengah angkatan yang jahat, manusia yang moralnya rusak, seakan-akan Allah tidak ada pada saat itu. Henokh berpaling. Dan dia tahu Allah ada. Dan karena dia tahu Allah ada, maka Henokh membangun relasi dengan Allah. Penulis Ibrani katakan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita percaya Allah ada? Amin. Dan karena itu kita berpaling dari semua hal, kan? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Henokh sungguh-sungguh. Ada upah, ada apresiasi, ada hadiah. Hadiahnya apa? Diangkat hidup-hidup ke surga yang mulia. Luar biasa. Tidak mengalami penderitaan. Diangkat hidup-hidup. Mau? Dan penulis Ibrani memberitahukan itu kepada kita. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Allah, sungguh-sungguh mau membangun intimasi dengan Allah, maka pertama fondasinya percaya Allah ada. Amin. Dan harus sungguh-sungguh. Tidak bisa setengah hati. Lagi baca Alkitab, masuk WA, buka WA. Setelah itu balik lagi. Syukur kalau balik. Hah? Oh, pengalaman ya. Iya kan? Itu artinya dia tidak punya sikap yang benar terhadap firman yang dia dapat. Karena lagi baca firman, tiba-tiba ditelepon. TikTok pula yang masuk kan. Aduh, saya juga punya TikTok loh. Tahu nggak? Udah tahu belum? Aduh, nasib. Tapi saya jarang. Hanya sekali-sekali saya masuk ke TikTok. Itu karena istri saya. Iya. Setelah dia resign, itu sudah resign istri saya dari kerjaan. Dia ada aktivitas baru. Dia tanya saya, aduh ternyata ya nggak kerja ini nggak enak juga ya rupanya. Baru tahu saya bilang. Terus saya bilang dia, carilah aktivitasmu supaya jangan stres kau di rumah. Dia mulai cari, dia urus bunga, capek juga urus bunga, ya kan? Karena itu aja bunganya kan. Suruh beli, tahan dulu, jangan beli bunga. Nanti. Lalu dia mulai ada peluang untuk kerja lagi. Dan dari situ dia mulai dapat inspirasi. Masuklah dia ke TikTok. Setelah dia bikin TikTok, orang pertama yang dikirim saya. Oh iya dong. Lalu dia minta komentar saya. Wah, cantik kali istriku ini. Kasih jempol, bagus sekali. Kan dia pakai baju hijau. Dan dari situ akhirnya saya masuk juga ke TikTok. Selama ini nggak pernah saya masuk ke TikTok gara-gara istri saya. Barulah saya tahu, oh gini loh, rupanya bisa dibikin macam-macam di TikTok itu. Saya coba dibikin, dia marah pula sama saya. Bukan begitu caranya. Harus tahu momennya diceritain supaya orang juga lihat, oh gitu ya. Karena mereka sudah pengalaman. Jadi, ini biar kita tidak ngantuk aja ya, sedikit lagi.
Ya kan? Sedikit lagi. Ketika Henokh diceritakan oleh penulis Ibrani, masuk ayat 6. Dan ayat 6 ini untuk mengkonfirmasi bahwa Henokh itu punya kesaksian dalam iman yang luar biasa. Apakah kita bisa seperti Henokh? Mikir ya. Masing-masing kita sedang berproses. Kita proses, ya. Nah, oleh karena itu, kita masuk ke ayat yang ke-7. Bahwa kita harus dengan tekun mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran dan anugerahnya bagi kita setiap hari. Amin. Setelah itu diceritakan, ayat 6, dia masukkan lagi ke Nuh. Jadi dia kasih jeda, supaya ketika orang baca tulisannya, ada jeda. Mengajak pembacanya untuk memikirkan. Setelah itu dia masuk lagi dengan orang yang berikut, Nuh. Nuh generasi keberapa dari Adam? Gak tahu juga pasti. Jadi kalau kita baca itu Kejadian pasal 5, kalau tidak salah berarti benar. Kalau tidak salah Nuh ini generasi ke-7 dari Adam. Jadi kalau kita baca silsilahnya, Nuh itu generasi ke-7 dari Adam. Siapa orang tuanya Nuh? Tambah tidak tahu juga. Lamek. Jadi ayah dari Nuh itu namanya Lamek. Nuh punya anak berapa orang? Siapa namanya? Yohanes, Markus, Sem, Ham, dan Yafet. Saya kira Yohanes, Markus, Lukas gitu. Oh, saya salah rupanya ya. Ternyata tahu semua ya cerita sekolah minggu. Baik, kita masuk ke Nuh. Nah, dikatakan ayat yang ke-7. Bisa ditayangkan? Nah, Deliva ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima apa? Kebenaran sesuai dengan apa? Imannya. Perhatikan setelah ayat 6, dia lanjutkan lagi. Penulis Ibrani lanjutkan lagi bahwa betapa pentingnya iman dalam kehidupan masing-masing personal. Dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Apa sih petunjuk Allah buat Nuh? Selain itu, apa lagi? Ini Tuhan yang ngomong sama Nuh nih. Selain dia suruh Nuh buat bahtera, apa lagi? Tuhan kasih tahu ngapain buat bahtera? Akan ada air bah. Dan ketika Tuhan bilang kepada Nuh, saya akan menghukum dunia dengan menghadirkan air bah. Nuh mikir, karena kalau kita baca ke Kejadian pasal 5, pasal 6, di sana belum ada hujan. Belum pernah hujan turun. Yang ada itu embun yang keluar. Belum ada hujan. Sehingga waktu Allah bilang kepada Nuh, kasih petunjuk kau harus buat bahtera karena saya akan menghukum dunia ini dengan air bah. Dia mikir, air bah? Gak pernah selama ini ada hujan turun. Kok sekarang bisa dibuat begitu? Jadi, Tuhan kasih tahu kepada Nuh. Nah, ketika Tuhan kasih tahu kepada Nuh bahwa akan ada air bah yang luar biasa, Nuh senang gak? Nuh senang atau takut? Ini kita lebih dekat saja, terlalu jauh Nuh itu. Kalau dibilang di bawah ada bom, takut gak kita? Pak Billy datang, Papa di bawah ada bom, ada orang yang taruh bom, takut nggak? Bayangkan, kenapa kita takut dengan bom? Belum meledak kok. Tapi kita sudah takut. Ancaman itu secara psikologi membawa pressure atau tekanan bagi siapapun juga. Dan waktu Tuhan bilang kepada Nuh, kau buat bahtera karena saya akan menghukum dunia dengan air bah. Mikir dia, takut. Dan rasa takut itu membuat Nuh
mengikuti apa yang Tuhan bilang. Jadi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat. Penulis Ibrani membuka dengan kata-kata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi Allah telah memberitahukan kepada Nuh, air bah akan didatangkan oleh Allah. Dan sebelum itu terjadi, Nuh diperintahkan untuk bikin bahtera. Nuh diperintahkan untuk bikin bahtera dengan ukuran, model, desain yang disiapkan oleh Allah. Nuh istilahnya apa? Blueprintnya itu sudah ada. Kelemahan saya salah satunya itu tidak bisa membaca itu peta desain. 5 menit lagi. Makasih Nang. Ya 5 menit lagi. Berarti lanjut nanti ya. Minggu besok. Jadi setelah Tuhan kasih tahu semua sama Nuh, yang menarik adalah dia bikin bahtera itu di mana? Dekat laut. Orang-orang pada waktu itu paham. Biasanya orang bikin perahu dekat sungai, dekat laut, dekat perairan. Kenapa? Karena kalau selesai perahu itu dibikin, tinggal didorong ke laut. Yang bikin aneh semua orang pada saat itu dan menganggap Nuh itu gila. Karena dia bikin bahtera itu jauh sekali di ujung gunung yang jauh sekali dari. Kalau orang mulai menilai, ini sudah gak waras ini. Sudah gak beres Nuh ini. Tapi walaupun begitu, Nuh tetap melakukannya. Dan dia mengikuti petunjuk Allah. Dan karena itu petunjuk dari Allah, maka Nuh tidak pakai tanya. Dan itulah iman. Iman sejati tidak meminta bukti-bukti tambahan. Iman sejati tidak meminta tanda-tanda atau suara-suara atau penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi atau bukti-bukti saintifik atau penemuan-penemuan arkeologi atau bukti-bukti geologi. Iman sejati menerima firman Allah hanya karena Allah yang mengatakannya. Amin. Walaupun minta tanda bukan salah. Karena kita baca Alkitab juga ada yang minta tanda atau sama Tuhan. Siapa? Gideon. Dia minta tanda apa? Saya taruh kulit ini di sekitarnya boleh basah, tapi ini jangan. Terjadi kan? Nah, dia minta lagi. Ini basah, kulit ini basah, tapi sekitar kering. Jadi nggak? Jadi. Dari situ dia maju berperang. Tetapi iman sejati yang dipahami oleh Nuh, dia tidak minta tanda apapun. Dia tidak minta bukti apapun. Karena yang bicara dengan dia siapa? Allah. Dan dia beriman. Kalau Allah yang bilang, tidak mungkin salah. Amin. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kita percaya nggak omongannya Pak Jokowi? Apa itu? Tahun depan, tahun kegelapan. Ya, kalau saya sih karena mereka pemerintah. Dia pemerintah, pemimpin negeri ini. Dan dia punya orang yang ahli membaca segala macam. Berdasarkan semua situasi dan kondisi. Sudah dibaca. Dan disampaikan. Lalu dia katakan, tahun depan, tahun yang penuh dengan kegelapan. Tapi bagi kita sebagai orang beriman, tahun boleh gelap. Tapi kita punya terang Kristus. Yang akan menerangi segelap apapun itu. Kita bisa ketemu, bisa tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Karena kita punya terang yang ilahi. Dan terang itu akan terus membimbing dan menuntun kita untuk menemukan jalan-jalan di tengah kegelapan tahun depan. Karena itu, silakan Pak Jokowi bicara tahun depan, tahun kegelapan. Dan mungkin karena saintifik dan segala macam analisis, silakan. Dan itu artinya warning bagi kita. Supaya kita juga bersiap-siap, berjaga-jaga, berwaspada kata firman Tuhan. Jadi, siapkan dana yang cukup. Tabungan yang cukup. Urusan dengan Tuhan pakai iman. Tapi urusan yang dunia ini pakai apa? Happy loh. Pakai happy. Jadi pesannya,
Supaya kita sebagai gereja Tuhan, walaupun kita punya terang yang ilahi itu yang akan memimpin kita dalam kegelapan itu, tapi kita bukan sekedar leha-leha. Kita juga harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Milikilah tabungan. Adalah sedikit simpanan. Kalau ada simpanan sedikit aman. Kurangi belanja-belanja nggak penting. Kurangi. Yang nggak penting, miliki usaha. Kalau Ibu Lasira kan punya usaha dia. Dia udah punya itu. Artinya persediaan tahun depan aman ya. Kemudian ikat perut. Saya nggak bisa ikat perut. Kencangkan ikat pinggang katanya. Memang perut tidak bisa ditahan. Saya kan suka makan. Jadi istri saya dia harus masak. Karena suami dan anak suka makan. Tapi anak saya jago dia. Saya angkat jempol sama dia. Saya belajar juga dari dia. 2 bulan dia turun 10 kilo. Bayangkan 2 bulan. Saya geleng-geleng kepala. Dia sehari biasa makan 5 kali. Sehari 5 kali makan, tambah susu lagi sehari itu. Tetapi selama 2 bulan, yang 5 kali itu jadi 2 kali. Dia makan 2 kali, dan itu pun kayak nasi kucing. Dia mulai timbang, turun, timbang, turun sampai 10 kilo. Gimana sih Bang sebenarnya? Bertekad. Dia bilang begitu sama saya. Soalnya perut bapakmu ini luar biasa nih. Bertekad. Dan dia tekad betul itu. Aduh, belum bisa saya. Karena masakan istri enak. Dan saya yang harus habiskan. Karena anak tidak lagi bantu saya. Udah masak capek-capek, nggak dimakan kan ceramahnya itu panjang. Saya nggak tahu istri bapak yang lain. Istri saya begitu, dia so capek-capek masak, baru nggak dimakan. Dia khotbahnya itu panjang. Daripada saya dikhotbahkan panjang, lebih bagus saya selesaikan. Seperti itu. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah kita memahami untuk mengikuti petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana Tuhan kasih petunjuk sama kita? Bacalah Alkitab. Karena itulah petunjuk Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan menolong kita. Kita sambung minggu depan. Semoga jemaat bisa hadir. Pasti hadir semua. Karena 2 kali saya khotbah kan. Saya akan kupas lagi ini. Supaya kita nyambung ceritanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Dari tokoh iman yang Engkau hadirkan dalam catatan sejarah Alkitab. Ada Henok, ada Nuh. Yang sedang kami pelajari kehidupan keimanan mereka mengikut Engkau. Kami tahu ada sisi-sisi gelap dalam hidup mereka. Namun mereka tidak membiarkan diri dikuasai oleh sisi gelap itu. Namun mereka terus bersikap, bertekad untuk ada pada sisi terang yang daripadamu. Sehingga Alkitab memberitahukan kepada kami bahwa Engkau berkenan kepada Henok dan Nuh mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu. Tuhan, tolong kami hidup di akhir zaman ini. Ada banyak hal yang mengerikan, menakutkan, yang tentunya tidak jauh berbeda dengan masa Henok dan masa Nuh. Kami diingatkan supaya kami selalu memberi diri untuk terus beriman kepada Engkau dalam seluruh realita kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkati kami semua. Berkati jemaat Tuhan di mesbah doa ini. Biarlah dalam seluruh keberadaan kami siap memasuki tahun yang baru dalam kebaikan, dalam pertolongan, dalam kesiapan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di mesbah doa ini kami ingat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Parulian Merpaung. Kami bersyukur untuk keajaiban karya-Mu bagi hamba-Mu. Biar Tuhan terus bekerja menyempurnakan kesehatannya supaya kami bisa kembali sama-sama melayani Engkau dan bercerita, bersaksi
tentang kebaikan-Mu yang dialami dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Juli dalam proses pemulihan. Tuhan juga tolong hamba-Mu, supaya mereka boleh kembali dalam kesehatan yang prima dari Tuhan. Kami boleh sama-sama juga melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan Ibu Larasati Saia. Ada kerinduan yang besar, ingin kembali melayani Tuhan. Namun saat ini masih dalam proses pemulihan. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja tidak setengah-setengah. Engkau bekerja secara utuh, sempurna, lengkap. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan Ibu Larasati Saia ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Memberkati terapi yang dijalaninya. Kami percaya dalam pemberkatan Tuhan, hamba-Mu akan mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Beri kekuatan, kesabaran, damai sejahtera daripada melimpah dalam roh dan jiwa. Supaya dalam kesemuanya itu Tuhan, ia semakin kuat di dalam Engkau, dalam kekuatan kuasa. Berkati suami Pak Yanci yang mendampingi dan semua anak-anak menantu dan cucu-cucu. Pakai mereka semua untuk mempermuliakan Engkau. Gembala senior kami taruh pada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau terus memberikan sukacita, kekuatan bagi Bapak Gembala senior kami. Dan biarlah Tuhan terus bekerja, memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi siapapun yang Engkau izinkan hadir dalam hidupnya. Berkati anak-anak, berkati menantu dan semua cucu. Pakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Opung Samantha. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dan memberikan kekuatan supaya Opung Samantha juga mengalami keajaiban karya-Mu dalam hidupnya. Berkati semua upaya medis yang dilakukan. Pak Sem dan anak-anak, nantu, cucu, Tuhan berkati, pakai mereka semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami seturut dan maksud dan rencana-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syukur ini kepada Bapa di surga, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.